Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, selamat berjumpa kembali dengan saya pada sesi ke-46 dari serial Pembangunan sebagai Pemberdekaan. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan sekarang, saya akan mencoba mengajak Bapak Ibu sekalian melihat dampak jangka panjang dari model alokasi atau distribusi lahan berbasis HGU atau hak guna usaha. Model hak guna usaha. Pertanyaan penting di sini, dengan apa cara paling mudah supaya kita bisa sampai pada pemahaman terhadap HGU diukur oleh dampaknya terhadap regional economy atau terhadap ekonomi nasional. Bapak Ibu sekalian, penerapan hak guna usaha sebagai kebijakan, sebagai model pembangunan berbasis sumber daya lahan sudah berlangsung lebih dari 100 tahun di Indonesia ini. Beberapa region bisa kita jadikan contoh untuk kita amati. 2 wilayah atau 3 wilayah yang mana lahannya cukup luas telah dimanfaatkan oleh korporasi dengan format HGU untuk perkebunan besar, itu ada di Sumatera Utara, di Jawa Barat, atau Jawa Timur katakanlah. Baik BUMN maupun swasta. Setelah 100 tahun lebih, kita layak bertanya, apakah model HGU menciptakan ekonomi regional di Sumatera Utara yang memberikan kepastian kepada kita 2045, 2050, sekian puluh tahun dari sekarang, memang benar misalnya model pengembangan HGU ini bisa memberikan kepastian masa depan yang lebih baik. Bapak Ibu sekalian, kalau saya membaca ekonomi regional Sumatera Utara, Jawa Barat, katakanlah pada areal-areal berbasis HGU, maka kita bisa membuat kesimpulan. Fakta menunjukkan ekonomi regional tidak tumbuh pesat. Ekonomi regional tidak berkembang dengan baik. Mengapa demikian? Karena terjadi yang disebut dalam ekonomi regional kebocoran wilayah. Mengapa terjadi kebocoran wilayah? Karena yang kita ekspor adalah bahan mentah. Industrinya tidak berkembang. Saya sudah menjelaskan, katakanlah, harga bahan baku turun terus. Harga konsumen naik terus. Karet fluktuatif dan turun. Katakanlah, harga ban kendaraan tidak. Demikian pun dengan primary produk lainnya. Pertanyaannya, kurang lebihnya apakah akan lahir industri berbasis perkebunan katakanlah, bukan bersifat eksploitasi seperti di masa lalu, bukan bersifat menciptakan kebocoran wilayah, karena yang kita ekspor adalah bahan baku aja, di sentra-sentra produksi perkebunan sekarang. Kalau sawit sekarang di Riau katakanlah, kita sudah punya bukti 100 tahun lebih di Sumatera Utara tidak berkembang industri hilir sawit. Sekarang Riau paling luas. Pertanyaannya, apakah Riau akan melahirkan industri berbasis kelapa sawit termodern di dunia katakanlah? Jawa Barat misalnya, apakah akan lahir industri teh terbaik di dunia? Bisa mengalahkan Sri Lanka katakanlah, yang selama ini kita kalah oleh Sri Lanka.
Inilah saya pikir suatu introspeksi kepada kita semua untuk bisa mengambil makna apakah kita perlu mereinventing model HGU ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya.